Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azhar Fauzan Nugroho dengan NIM 2020311067 di channel Azhar Fauzan N. Kali ini saya akan membahas tentang uh, gelombang sinyal atau modulasi tentang mata kuliah komunikasi data. Langsung saja ke materinya. Nah, apa itu modulasi? Kita lihat di sini. Nah, di sini ada pertama-tama kita ketahui bagian dari komunikasi, yaitu ada pengirim, lalu ada saluran dan penerimanya. B. Sistem komunikasi apapun terdiri dari 3 bagian seperti ditunjukkan blok diagram gambar di atas, di mana ada pengirim, saluran atau media, dan penerima. Nah, modulasi itu apa? Modulasi merupakan suatu proses di mana informasi baik berupa sinyal audio, video, atau data diubah menjadi sinyal dengan frekuensi tinggi sebelum dikirimkan. Secara garis besar, modulasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem modulasi analog, modulasi digital. Lalu sistem komunikasi dengan modulasi analog adalah komunikasi yang mentransmisikan sinyal-sinyal analog, yaitu time signal yang berada pada nilai kontinu pada interval waktu yang terdefinisikan. Sistem komunikasi dengan modulasi analog mentransmisikan sinyal analog. Lalu ini ada pengertian dari Wikipedia ya. Modulasi adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu informasi bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa, biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Lalu ada jenis modulasinya, yaitu suatu gelombang sinusoid yang dapat diungkapkan dalam persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus saya lupa simbolnya, pokoknya itu. Ini rumusnya. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa ada 3 variabel yang menjadi dasar dari suatu frekuensi gelombang, yaitu amplitudo A yang dilambangkan A, lalu ada frekuensi yang dilambangkan omega, dan fasa yang dilambangkan dengan ini. Ketiga besaran ini akan menjadi dasar pemanfaatan modulasi gelombang yang dengan modulasi amplitudo, modulasi frekuensi, dan modulasi fasa. Lalu jenis modulasi analog. Modulasi analog prosesnya dengan menggunakan sinyal analog, outputnya berupa sinyal analog. Amplitudo modulasi dengan simbol AM, frekuensi dengan modulasi dengan simbol FM, dan fasa modulasi dengan simbol PM. Lalu ini ada bentuk gelombang sinyal analog sebagai fungsi waktu. Ini gambarnya. Lalu ada jenis modulasi analog. Nah, ini sinyal pemodulasi seperti ini, sinyal termodulasi seperti ini, modulasi amplitudo seperti ini, modulasi frekuensi seperti ini, dan fase seperti ini. Lalu ada modulasi analog lainnya, yaitu sinyal pemodulasi seperti ini, termodulasi seperti yang tadi ya, hampir mirip, modulasi amplitudo, analog modulation, yaitu dengan seperti radio. Ini gambarnya. Lalu ada jenis modulasi digital. Modulasi digital sama dengan proses transmisi sinyal informasi dalam sinyal digital. Outputnya berupa sinyal digital, pulsa amplitude modulation disingkat PAM, pulse code modulation disingkat PCM, differential pulse code modulation disingkat DPCM, dan delta pulse time modulation PT dalam disingkat PTM, pulse width modulation disingkat PWM, dan ada amplitude shifting yaitu AX, dan ada frequency shifting yaitu FSK, lalu ada phase shifting yaitu PSK. Lalu jenis modul digitalnya yaitu ada sinyal carrier seperti ini, sinyal pemodulasi seperti ini, sinyal termodulasi seperti ini, amplitude shifting seperti ini, frekuensi shifting seperti ini, phase shifting seperti ini. Lalu ada keuntungan komunikasi digital, yaitu terjadinya interferensi sangat kecil, hampir kebal terhadap noise, error hampir selalu dapat dikoreksi, mudah sekali menyampaikan manipulasi sinyal seperti encryption, range dinamis yang lebih besar, perbedaan nilai terendah terhadap tertinggi dapat dimungkinkan, meningkatnya kualitas sinyal pengiriman. Lalu ada bentuk gelombang sinyal digital seperti ini. Lalu ada kerugiannya ya pada sistem komunikasi digitalnya, seperti pada umumnya memerlukan bandwidth yang lebih besar, sehingga merugikan penggunanya. Lalu memerlukan sinkronisasi. Lalu ada perbandingan komunikasi analog dan digital. Nah, ini perbandingannya bisa dilihat dari gambarnya.
Ini analog, ini digital, ini noise. Noise yang disalurkan ke analog dan digital, lalu diubah menjadi sinyal digital dan analog. Modulasi analog. Dalam membahas modulasi analog, yang perlu diketahui adalah adanya suatu teori modulation theorem yang juga dikenal dengan sebuah frequency translation. Modulasi analog yang umum dikenal ada beberapa macam bentuk modulasi, antara lain amplitude modulation, frequency modulation, pulse amplitude modulation. Lalu ada amplitude modulation AM. Modulasi ini adalah modulasi yang paling sederhana di mana frekuensi pembawa atau carrier diubah amplitude sesuai dengan sinyal informasi atau message signal yang akan dikirimkan. Dengan kata lain, AM adalah modulasi yang mana amplitude dari signal pembawa carrier berubah karakteristik sesuai dengan amplitude signal informasi. Modulasi ini juga disebut linear modulation, artinya bahwa pergeseran frekuensi bersifat linear mengikuti signal informasi yang akan ditransmisikan. Lalu ada gambarnya seperti ini. Lalu ada modulasi amplitude dengan rumusnya ini bisa dilihat. Lalu ada spectrum modulation amplitude seperti ini. Dan contohnya, lalu ada spektrum SSB AM, single sideband AM. Lalu ada pulse amplitude modulation. Konsep dasar PAM adalah merubah amplitude signal pembawa yang masih berupa deretan pulsar diskrit, di mana perubahannya mengikuti bentuk amplitude dari signal informasi yang akan dikirimkan ke tempat tujuan. Sehingga signal informasi yang akan dikirimkan tidak seluruhnya, tapi hanya sampelnya saja, sampling signal. Ada gambarnya ini, gambar sinyalnya, pulse amplitude modulation. Ada modulasi digital. Modulasi sinyal digital dengan gelombang pembawa analog akan meningkatkan sinyal to noise ratio SNR jika dibandingkan dengan modulasi analog. Modulasi gelombang pembawa sinyal digital merupakan penggeseran kunci karena hal tersebut disebabkan adanya perubahan nilai diskrit. Dalam parameter gelombang pembawa, ada 3 macam perbedaan sistem modulasi digital, antara lain amplitude shifting, frekuensi shifting, dan phase shifting. Lalu ada bentuk modulasi digital. Dan mungkin cukup saja presentasi atau hasil kerja saya sampai di sini. Bila ada kritik dan saran, tulis di komentar di bawah. Saya Azhar Fauzan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep staying and healthy. Bye.